hari ini BEM itu sudah banyak sekali yang melenceng dari cita-cita awal dari pendirian BEM. Hari ini mohon maaf, banyak sekali mahasiswa-mahasiswa yang sudah menjauhi buku, sudah menjauhi adanya perdebatan ide dan gagasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam literasi. Perkenalkan, nama saya Bung Mutolibin atau biasa disapa dengan Bung Bin. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas bincang buku saya yang pertama, yaitu tentang mahasiswa, revolusimu belum selesai. Dan bersama dengan ini saya ucapkan terima kasih kepada Buku Bergerak yang sudah menjadi partner dalam mereview buku-buku karya sahabat-sahabat yang progresif, yang revolusioner untuk terus membumikan literasi di bumi Nusantara, di tanah air di bangsa ini. Teman-teman, Buku Bergerak, buku ini saya cetak atau terbit pada tahun 2018. Kemudian 2019 cetakan yang kedua, dan alhamdulillah sudah kurang lebih hampir 1000 eksemplar dan sudah dikonsumsi oleh banyak sekali mahasiswa-mahasiswa se-Indonesia. Di dalam buku ini ada 30 subtema yang saya paparkan tentang bagaimana kondisi mahasiswa hari ini, bagaimana kondisi pendidikan hari ini, bagaimana perbedaan mahasiswa dengan mahasiswa sekarang dengan yang dahulu. Ini saya kupas tuntas di dalam buku saya yang bertema Mahasiswa Revolusimu Belum Selesai. Di dalam buku ini saya menyampaikan bahasanya status mahasiswa ini adalah status yang sangat mulia. Kenapa sangat mulia? Karena mahasiswa adalah satu-satunya insan akademik yang mempunyai idealisme, satu-satunya insan akademik yang masih mempunyai semangat perubahan. Nah, semangat perubahan inilah yang kemudian ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Nah, kenapa ditunggu-tunggu oleh masyarakat? Karena mahasiswa mempunyai intelektual, mahasiswa masih murni, belum banyak yang menunggangi terkait dengan politik dan lain sebagainya. Maka mahasiswa mempunyai kewajiban memberikan transformasi politik, memberikan transformasi budaya, memberikan transformasi ekonomi, dan memberikan transformasi kebangsaan terhadap rakyat Indonesia. Nah, disinilah bahasanya mahasiswa tidak akan pernah padam revolusinya. Walaupun kita sudah melewati tahun-tahun sebelumnya, katakanlah ada angkatan 1966, ada angkatan 1998. Nah, itu hanya menjadi pemicu semangat kita semuanya bahwasanya mahasiswa punya sejarah yang hebat, punya sejarah yang luar biasa atas nama rakyat yang kemudian membawa perubahan-perubahan itu. Nah, saya singgung di dalam buku ini antara lain adalah BEM sebagai penyambung lidah rakyat. Kenapa saya mengangkat BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa? Hari ini BEM itu sudah banyak sekali yang melenceng dari cita-cita awal dari pendirian BEM. Kenapa melencengnya itu? Nah, termasuk tidak lagi membantu mahasiswa yang tidak mampu, tidak lagi membantu masyarakat yang kesusahan, tidak lagi membantu masyarakat yang tertindas, tetapi BEM menjadi EO. Nah, ini BEM menjadi EO, event organizer. Jadi hanya membuat seminar, hanya kemudian field trip, kemudian jalan-jalan, kemudian studi banding. Nah, ini jadi tidak pernah adanya pengawalan kebijakan
pemerintah, pengawalan kebijakan kampus yang kemudian sifatnya adalah membantu. Jadi bukan kemudian tugas mahasiswa kemudian saya tidak ingin menggiring mahasiswa harus demo, tidak, tetapi bagaimana menggunakan pemikirannya, menggunakan akal akademiknya, ini adalah membantu masyarakat yang tidak paham akan kebijakan-kebijakan itu. Contoh kecil, kebijakan-kebijakan kenaikan BPJS, kebijakan-kebijakan hukum yang terkenal dengan Omnibus Law, kemudian dengan kebijakan-kebijakan kenaikan bahan pokok dan lain sebagainya. Kalau di dalam kampus kenaikan SPP, UKT, uang kuliah tunggal dan lain sebagainya. Nah, ini yang mengetahui adalah mahasiswa, yang mengetahui adalah badan eksekutif mahasiswa itu. Nah, bagaimana mahasiswa BEM ini menjadi penyambung lidah rakyat. Nah, maka inilah kontribusi BEM untuk membantu masyarakat yang hari ini pendidikan itu hanya orang kaya saja yang dapat mengonsumsi, menikmati pendidikan itu hanya orang-orang kaya, walaupun ada bidik misi. Nah, ini banyak sekali teman-teman yang mendapatkan bidik misi juga tidak mampu untuk menghidupi kesehari-hariannya karena sangat sedikit subsidinya, hanya 650.000. Nah, ini dan bahkan cairnya pun tidak per bulan, ada yang 6 bulan sekali, ada yang 3 bulan sekali dan lain sebagainya. Oleh sebab itu di kebijakan-kebijakan kampus yang hari ini sangat tidak adil, tidak seimbang, maka ini perlu dikawal. Siapa yang mengawal adalah mahasiswa, yaitu Badan Eksekutif Mahasiswa sebagai penyambung lidah rakyat, ataupun teman-teman organisasi-organisasi ekstra yang bergerak di bidang kemahasiswaan dan lain sebagainya. Ini yang kemudian perlu halnya teman-teman ketahui. Kemudian bagi mahasiswa baru ini penting. Mahasiswa baru dalam hal ini saya kupas tuntas di dalam buku saya, Mahasiswa Revolusimu Belum Selesai. Mahasiswa tugasnya tidak hanya K3, yaitu kos-kosan, kelas, kantin. Kos-kosan, kelas, kantin. Tidak hanya itu, tetapi mahasiswa baru punya peran penting, minimal untuk mengupgrade, menaikkan pemikiran, menaikkan keintelektualan, menaikkan kekuatan dalam hal ini adalah kekuatan berpikir, maka bisa mengikuti organisasi-organisasi ekstra. Nah, untuk apa? Untuk mengetahui bagaimana sih dalam berproses menjadi mahasiswa yang sebenarnya. Nah, di sini kita perlu, jadi tidak hanya K3. Nah, ini kalau kita menjadi mahasiswa yang K3 ini susah. Yang terjadi adalah mahasiswa yang tidak ingin tahu kondisi sosial, tidak tahu ingin kondisi bagaimana kampus, bagaimana bangsa ini dan lain sebagainya. Kebanyakan itu. Oleh sebab itu menjadi mahasiswa yang organisatoris, menjadi mahasiswa akademisi ini menjadi sebuah kesatuan yang saling mengisi, yang kemudian akan memberikan perubahan-perubahan untuk diri mahasiswa itu sendiri. Nah, ini yang paling penting. Nah, kemudian ada kritik dari buku saya juga terhadap kondisi mahasiswa sekarang dengan mahasiswa yang dulu. Kenapa kemudian mahasiswa sekarang dengan yang dulu itu ada banyak perbedaan? Kalau mahasiswa dulu itu punya tanggung jawab yang luar biasa. Tanggung jawab yang betul-betul dia itu sebagai insan akademik, sebagai intelektual, maka dia harus mengupgrade pengetahuan, mengupgrade pemikiran-pemikiran tentang pengetahuan yang berkembang. Dengan apa? Dengan membaca buku, dengan diskusi, dengan berdialog dan lain sebagainya. Sehingga tradisi-tradisi diskusi, tradisi
adu gagasan, adu ide ini betul-betul ada. Nah, hari ini apa yang terjadi? Hari ini mohon maaf, banyak sekali mahasiswa-mahasiswa yang sudah menjauhi buku, sudah menjauhi adanya perdebatan ide dan gagasan, menjauhi tentang dialog-dialog pemikiran, ini tambah dijauhi. Karena bagi dia itu ya sudah tidak menarik lagi, lebih menarik adalah game. Dolanan game ini lebih menarik bagi teman-teman mahasiswa. Oleh sebab itu ini menjadi kritik kita bersama. Kita berani menyandang sebagai mahasiswa, maka kita harus mampu memberikan perubahan secara pemikiran, mampu melakukan perubahan secara di lapangan, mampu memberikan perubahan di masyarakat, yang kemudian inilah yang dinamakan Tridharma perguruan tinggi. Jadi Tridharma perguruan tinggi tidak hanya mahasiswa KKN di desa-desa ngecat pagar, kemudian memberikan figura kepada desa, itu dinamakan Tridharma perguruan, tidak gitu loh. Jadi Anda mengawal kebijakan-kebijakan pemerintah, Anda mengawal kebijakan-kebijakan kampus yang kemudian itu kembalinya adalah untuk masyarakat yang tidak paham tentang hal-hal yang berhubungan dengan kampus, maka itulah termasuk Tridharma perguruan tinggi. Ini yang kemudian harus kita pegang bersama. Karena apa? Mahasiswa wajib hukumnya memberikan transformasi kebangsaan, transformasi politik, transformasi budaya, dan transformasi ekonomi. Jadi itu yang memacu saya untuk menulis referensi yang sangat jarang sekali, yaitu yang berhubungan dengan gerakan-gerakan mahasiswa atau berhubungan dengan kontribusi mahasiswa untuk masyarakat. Maka saya menulis buku yang berjudul Mahasiswa, Revolusimu Belum Selesai. Inilah yang saya ingin utarakan. Terima kasih. Intinya adalah ketika kita menjadi mahasiswa, kita betul-betul menjaga marwah sebagai mahasiswa, sebagai insan perubahan, sebagai agen perubahan, sebagai sebuah mahasiswa yang betul-betul mengawal perubahan kebangsaan, mengawal ekonomi, mengawal kebudayaan, mengawal politik. Nah, ini adalah tulang punggung rakyat itu berada di mahasiswa. Kira-kira ini yang saya sampaikan kepada mahasiswa. Pesan saya kepada mahasiswa hari ini, yang kebetulan hari ini adalah sudah mulai masuk mahasiswa baru dan sebagainya, jadilah mahasiswa yang sungguh-sungguh, jangan menjadi mahasiswa yang berfoya-foya, mahasiswa yang hanya berpacaran, mahasiswa yang hanya main game di kos, mahasiswa yang tidak tidur. Jangan, kasihan orang tua kita yang sudah mencarikan nafkah untuk kita, membiayai untuk kita, karena masa depan bangsa ini ditentukan bagaimana kita bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu. Kira-kira ini yang dapat saya sampaikan di pertemuan kali ini. Terima kasih kepada channel Buku Bergerak. Salam mahasiswa, hidup rakyat, salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.